warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prima Ostavia Damhuri. Saya merupakan salah satu dosen yang berasal dari Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kimia klinik, dengan kode TLM 4302. Untuk mata kuliah kimia klinik itu sendiri memiliki bobot SKS 4 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada mahasiswa untuk jenjang semester 4. Untuk pelaksanaan praktikum dilaksanakan sebanyak 10 kali tatap muka dengan rincian 8 kali pertemuan praktikum di laboratorium dan disertai dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kimia klinik merupakan salah satu mata kuliah kompetensi di bidang teknologi laboratorium medis yang bertujuan untuk memberikan bekal baik secara teoritis maupun praktis kepada mahasiswa. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup kimia klinik yang terdiri dari analisis komponen kimia di dalam darah yang berguna untuk mendukung diagnosis, pemantapan, dan evaluasi terapi terhadap suatu penyakit. Adapun beberapa pemeriksaan yang biasa kita lakukan adalah pemeriksaan metabolisme karbohidrat, seperti pemeriksaan glukosa darah, pemeriksaan protein, dan produk nitrogen non-protein seperti asam urat, pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT, SGPT, bilirubin, total, direct maupun indirect, pemeriksaan fungsi ginjal seperti ureum, kreatinin, dan kreatinin clearance test, pemeriksaan fungsi jantung seperti LDH, troponin I, dan troponin T, pemeriksaan fungsi tiroid seperti TSH, FT3, dan FT4, pemeriksaan elektrolit dan keseimbangan asam basa, pemeriksaan hormon dan endokrinologi. Capaian pembelajaran di mana pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik mulai dari tahapan pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik dalam bidang kimia klinik, baik secara manual maupun semi-otomatis, dengan terampil sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. Mahasiswa mampu menguasai teori yang terkait dengan kimia klinik, baik itu fisiologi, patofisiologi, hati, ginjal, jantung, serta mampu melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis penyakit, melakukan validasi dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut, serta jaminan mutu pemeriksaan kimia klinik. Untuk pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan metode DIA yang terdiri atas Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery, saya memberikan materi perkuliahan sesuai dengan materi yang ada di RPS. Selain itu, mahasiswa juga melakukan praktikum secara langsung di laboratorium dengan pengawasan dan bimbingan dosen serta laboran. Media pembelajaran yang saya sampaikan didukung dengan buku penuntun praktikum, media audio visual dan interaktif seperti video demonstrasi praktikum serta video edukatif tentang pemeriksaan kimia klinik dengan pengembangan metode terkini. Selain itu, praktikum kimia klinik juga didukung dengan sarana seperti fotometer sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung untuk praktikum. Interaction pada mata kuliah ini meliputi pemberian penjelasan dan instruksi praktikum oleh dosen pengampu, serta adanya sesi tanya jawab atau diskusi di awal praktikum yang bertujuan untuk agar mahasiswa memahami prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan saat pelaksanaan praktikum mahasiswa. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi demonstrasi dan collaborative learning. Untuk asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah penilaian proses meliputi ketepatan dalam prosedur kerja, ketepatan dalam penggunaan alat dan bahan, penerapan keselamatan kerja di laboratorium, kerja sama tim, serta penilaian terhadap laporan hasil praktikum. Untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS dalam bentuk unjuk kerja. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Kimia Klinik 2 dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu pemeriksaan SGPT. Selamat siang semua. Siang, Bu. Udah siap untuk praktikum hari ini? Sudah, Bu.
Nah, hari ini kita untuk pertemuan ini akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan faal hati. Ada yang masih ingat terkait apa saja parameter yang dapat dilakukan yang dapat diukur untuk pemeriksaan faal hati? Ya, silakan ya. Ya, bes. Silakan Miduk. Ya, betul. Untuk parameter faal hati, salah satu yang paling sering diperiksa di laboratorium adalah SGOT SGPT. Nah, untuk hari ini kita praktikum tentang pemeriksaan SGPT. Nah, untuk pemeriksaan SGPT, prosedurnya itu adalah kalian nanti butuh reagen. Kalau untuk praktikum hari ini kita pakai reagen, tolong reagen yang, ya, tolong ada. Kita reagen dari Sanimed, di mana untuk reagen ini ada R1 sama R2, di mana nanti sebelum melakukan pemeriksaan, itu kalian harus membuat reagen kerja dulu. Ya, untuk reagen kerja yang kalian buat adalah, kalian harus membuat reagen kerja dengan memipet R1 dan R2 dengan perbandingan 4:1. Untuk praktikum hari ini, kita butuh reagennya lebih kurang 2 mili. Karena untuk tiap kelompok butuh reagen lebih kurang 2 mili. Kira-kira jika reagen untuk pemeriksaan dibutuhkan 2 mili, berapa kira-kira R1 yang harus dipipet dan R2 yang harus dipipet? Ada yang bisa menjawab? Ya, berapa Mutia? R1 itu 1.600 dan R2 itu ya. Ya betul, untuk R1 nanti kalian pipet adalah 1.600 mikroliter dan R2-nya adalah 400 mikroliter. Nanti kalian buat reagen kerja dengan menggunakan tabung reaksi, masing-masing nanti R1 dipipet itu 1.600 dan R2 itu adalah 400 mikroliter. Setelah dibuat reagen kerja, nanti reagen kerja yang kalian buat itu yang akan kalian pipet ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label, sampel, dan blanko. Untuk tabung sampel, nanti kalian masukkan reagen kerjanya itu 1 mili atau 1.000 mikroliter, serum sebanyak 100 mikroliter. Sementara untuk blanko nanti, reagen kerja kalian pipet 1.000 mikroliter dan aquade sebanyak 100 mikroliter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pemeriksaan? Cukup jelas? Ya, nanti kalian paham ya untuk preparasi sampel dan cara preparasi reagennya. Oke. Nah, setelah kalian mencampurkan itu ingat ya, untuk pemeriksaan enzim sifatnya adalah dengan mengukur aktivitas enzim. Jadi, setelah mencampurkan antara reagen kerja dan serum, itu sebaiknya langsung diperiksa. Langsung diperiksa dengan menggunakan alat fotometer. Tadi kan kita udah pipet reagen kerja 1 mili, sudah ditambahkan dengan untuk blanko sudah ditambahkan dengan 100 mikroliter aquades, untuk sampel sudah ditambahkan dengan 100 mikroliter serum. Setelah itu, kita langsung ke pemeriksaan dengan menggunakan fotometer, di mana untuk pemeriksaan itu ada dua menu ya, ada yang program project sama test use flow cell. Untuk program project itu kita biasanya untuk menentukan atau men-setting terkait dengan panjang gelombang, konsentrasi, penggunaan standar juga. Nah, untuk perandingan sampel itu kita pilih adalah test use flow cell. Jadi nanti kalian pilih test use flow cell, pemeriksaan SGPT, confirm. Nah, nanti pada layar akan muncul permintaan reagen blank. Nanti ikuti saja instruksi sesuai dengan instruksi arahan yang diberikan oleh
alat. Nah, dia minta aspirat reagen blank, jadi kita masukkan reagen blanko. Ingat yang perlu diperhatikan adalah sampel pipet dari fotometer harus sampai ke dasar tabung ya, karena satu kali hisapan itu lebih kurang volumenya adalah 500 mikroliter. Untuk menghisap, kita pencet tombol biru yang ada di alat. Nah, itu kita tunggu sampai dia membaca blankonya. Setelah tes blank komplit, akan muncul keluar angka di alat. Nah, setelah itu kita lanjut untuk pemeriksaan sampel. Untuk sampel, prosedurnya sama dengan pengerjaan reagen blank tadi ya. Jadi kalian tinggal memencet tombol yang warna biru saja.
Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Silahkan yang bisa menyimpulkan praktikum kita, apa yang kalian dapatkan di hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mutia. Dapat disimpulkan bahwa hari ini bahwa pemeriksaan geotes GPT ini merupakan pemeriksaan diagnosis penunjang untuk fungsi hati. Selain itu, pada hari ini kita juga dapat mengetahui cara pemeriksaannya bagaimana dengan fotometer ICM 535. Oke, ada lagi? Tidak ada? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah cukup ya? Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah kimia klinik pemeriksaan fungsi hati SGPT pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video ini menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.